Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yusron selaku dosen mata kuliah pengantar metode riset yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Penelitian Lanjutan. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu milih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah, kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Dalam karya ilmiah tidak ada patokan seberapa panjang latar belakang penelitian maupun hal ini bergantung pada seberapa panjang masalah yang akan dijabarkan. Isi latar belakang masalah secara garis besar. Isi dari latar belakang dalam karya tulis ilmiah adalah: yang pertama, data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kamu peroleh, kamu harus menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja data ini nantinya akan membandingkan dengan teori-teori yang ada satu atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Yang kedua, yaitu analisis. Dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti. Yang ketiga, komponen latar belakang masalah. Dalam menulis latar belakang ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis, yaitu dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat membaca penelitian kamu. Selebihnya dari latar belakang, hal yang ditentukan apakah kamu mampu dalam menyajikan atau menyampaikan sebuah logika. Selain itu, di sini bisa terlihat apakah kamu mampu dalam menyampaikan pikiran kamu melalui sebuah tulisan. Berikut adalah beberapa komponen dari latar belakang, yaitu yang pertama, menulis bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terlebih dahulu yang penulis pilih. Kedua, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang ketiga, yang keempat, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Dalam menulis sebuah hipotesis karya ilmiah harus dibangun berdasarkan argumentasi karya yang pada umumnya sudah dijabarkan terlebih dahulu di latar belakang masalah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membuat latar belakang semaksimal mungkin agar tidak memberikan kesan hipotesis yang ingin dikuasai tiba-tiba muncul tanpa adanya argumentasi yang kuat. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tentang cara membuat latar belakang penelitian. Yang pertama adalah dengan mendeskripsikan topik penelitian. Yang kedua, temukan fenomena. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Yang keempat, fokus hanya pada satu masalah. Yang kelima, kumpulkan penelitian sebelumnya. Yang keenam, mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Untuk materi selanjutnya adalah pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang memuat minimal 3 unsur, yakni apa, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan tersebut harus berlandaskan pada teori dan konsep. Rumusan masalah akan menentukan arah pelaksanaan penelitian, instrumen yang digunakan, fokus pembahasan, dan kesimpulan. Kaitan antara rumusan masalah dengan kesimpulan sangat erat, karena kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Untuk materi selanjutnya adalah ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas, mengandung nilai penelitian, mengarahkan cara berpikir terhadap topik yang dibahas, masalah yang diangkat sesuai dengan kemampuan peneliti, memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan jawaban.
Untuk jenis-jenis rumusan masalah, berdasarkan kegunaannya, rumusan masalah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif biasanya digunakan untuk jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap suatu masalah. Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah digunakan dalam penelitian komparatif atau membahas tentang pertandingan atau variabel. Untuk rumusan masalah yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan digunakan dalam penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui, mempengaruhi, atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Cara membuat rumusan masalah penelitian. Untuk membuat rumusan masalah, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah: yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, jawabannya dapat diperoleh secara ilmiah. Yang ketiga, dituliskan secara jelas dan padat. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum. Yang kelima, masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Pengertian tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, sehingga keterangan ini didapatkan setelah penelitian selesai. Untuk perumusan tujuan penelitian, mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Ciri-ciri tujuan penelitian. Yang pertama, pembuatnya senantiasa sesuai dengan konteks rumusan masalah dan sasaran penelitian. Yang kedua, dijadikan sebagai rujukan oleh penulis lainnya yang memiliki masalah penelitian sama. Yang ketiga, tujuan penelitian bisa dikatakan sebagai gagasan inti dari sebuah penelitian. Jenis tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga dapat mengatakan desain atau rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan tersebut harus ditulis dan dalam istilah-istilah teknis penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan model kualitatif, baik dalam hal bahasa maupun fokusnya dalam menghubungkan atau membandingkan variabel-variabel. Tujuan penelitian kualitatif mencakup variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dengan bahasa yang berhubungan dengan penelitian kualitatif dan juga mencakup pengajuan deduktif atas hubungan atau teori tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menuliskan tujuan penelitian. Yang pertama, menuliskan tujuan penelitian dengan metode kualitatif. Seperti gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penulisan yang Anda tulis. Gunakan kata atau frasa yang netral. Bahasa, jangan terlalu sering menggunakan frasa problematis. Sajikan definisi kerja umum mengenai fenomena atau gagasan utama, khususnya jika fenomena tersebut merupakan istilah yang tidak dipahami oleh pembaca luas. Gunakan kata-kata yang menunjukkan strategi penelitian untuk digunakan dalam pengumpulan data, analisis data, dan proses penelitian. Yang kedua, menuliskan tujuan penelitian dengan metode kuantitatif, seperti gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang Anda tulis. Gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dan terikat untuk menunjukkan bahwa kedua jenis variabel ini benar-benar saling berhubungan. Tempatkan dan susunlah variabel ini dari kiri ke kanan dengan variabel bebas di bagian kiri yang diikuti oleh variabel terikat di bagian kanan. Sebutkan jenis strategi penelitian seperti riset survei atau eksperimen yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, menuliskan tujuan penelitian dengan metode campuran. Seperti, mulailah dengan menulis kata-kata yang menunjukkan secara jelas tujuan penelitian yang akan dijabarkan, misalnya tujuan atau maksud.
Tunjukkan jenis rancangan metode campuran yang digunakan, apakah exploratory, sequential, embedded, sequential, transformasional, multiphase, dan lain-lain. Untuk menggabungkan alasan-alasan tersebut menjadi rancangan yang lebih besar, misalnya untuk membingkainya dalam paradigma keadilan sosial bagi suatu kelompok termarginalisir, rancangan transformatif dan multiphase atau rancangan multiphase. Pembahasan yang kedua adalah pengertian manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah serangkaian kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan dengan tujuan utama yaitu menginformasikan tindakan, membuktikan landasan teori yang ada dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang atau studi. Saya akan menjelaskan bagian materi dari jenis manfaat penelitian. Yang pertama, teoretis atau akademis. Manfaat teoretis bagian penjelasan terkait dengan manfaat penelitian dari aspek teoretis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Yang kedua, praktis atau aplikatif. Manfaat praktis ialah manfaat hasil penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yaitu manfaat penelitian bagi program yang ditujukan untuk mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat. Tujuan penulisan manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, untuk memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran publik. Yang ketiga, sebagai cara untuk membuktikan kebohongan dan mendukung kebenaran. Yang keempat, untuk menemukan, mengukur, dan merebut peluang. Yang kelima, sebagai benih untuk suka membaca, menulis, menganalisa, dan berbagai informasi berharga. Fungsi pembuatan manfaat penelitian. Yang pertama, adanya penjelasan terkait dengan penelitian yang dilakukan ketika ingin mengetahui sesuatu. Yang kedua, memberi kita informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Cara membuat manfaat penelitian. Contoh cara menulis manfaat penelitian dalam bidang kajian biologi. Jika Anda ingin melakukan penelitian dengan tujuan, yang pertama, mengidentifikasi berbagai jasa ekosistem di sepanjang bantaran sungai. Yang kedua, mendeskripsikan cara pemanfaatan jasa ekosistem oleh generasi milenial di bantaran sungai. Dan tiga, menggali informasi, persepsi, dan perilaku generasi milenial terhadap pemanfaatan jasa ekosistem di bantaran sungai. Maka, paling tidak untuk menuliskan manfaat penelitiannya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat adalah komponen yang sangat penting bagi karya tulis ilmiah. Tidak hanya karya tulis materi di atas, juga merupakan komponen penting bagi jurnal, skripsi, bahkan proposal. Dengan menuliskan latar belakang yang kuat, karya tulis ilmiah akan lebih kompeten dan tidak mudah terbantahkan. Rumusan masalah berisi pernyataan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya. Tujuan merupakan hal awal yang diperlukan dalam membuat karya tulis ilmiah. Manfaat penelitian juga sangat penting karena suatu penelitian pasti menghasilkan suatu manfaat. Dengan adanya keempat komponen di atas, sebuah karya ilmiah dapat berjalan dengan baik sesuai karya ilmiah pada umumnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.